Kalau kita melihat dunia hypercar yang ada pada saat ini, ada satu hal yang selalu berhasil mencuri perhatian selain desain bodinya yang ekstrim, yaitu mesinnya. Yang mana buat sebagian orang, mesin mungkin dianggap hanyalah sumber tenaga untuk menggerakkan sebuah mobil. Tapi buat para pecinta otomotif, mesin bisa dikatakan sebagai identitas, karakter, sampai dengan jiwa dari sebuah mobil. Dengan demikian itulah mengapa setiap kali Ferrari ataupun Lamborghini memperkenalkan mesin V12 terbaru, ataupun McLaren yang meluncurkan mesin V8 twin turbo yang lebih bertenaga, otomotif dunia akan selalu dibuat heboh dengan kehadiran mesin tersebut. Karena emang, untuk di kelas hypercar, mesin bukan hanya soal seberapa cepat mobil bisa melaju, tetapi juga soal bagaimana tenaga itu bisa dihasilkan, bagaimana suara yang terdengar, dan seberapa luar biasa teknologi yang tersembunyi di baliknya. Tapi menariknya di sini adalah, di tengah dominasinya mesin-mesin konfigurasi V tersebut, ternyata ada satu mesin yang selalu berdiri sendiri di pasar hypercar dunia dari dulu sampai dengan saat ini. Di mana mesin ini sejak pertama kali diperkenalkan langsung dianggap sebagai mahakarya teknik paling rumit yang pernah dipasang pada mobil produksi massal. Dan mesin itu adalah mesin W16 milik Bugatti. Dan yang bikin lebih menarik adalah, tidak ada satupun pabrikan lain yang berani mengikuti langkah Bugatti untuk membuat mesin berkonfigurasi W16 ini. Karena sepanjang sejarahnya, brand-brand besar seperti Ferrari ataupun Lamborghini tidak pernah mengembangkan mesin dengan konfigurasi W16 di mobil produksiannya. Bahkan untuk pabrikan sekelas Koenigsegg yang terkenal sering menciptakan teknologi revolusioner di mobil balapnya, tetap bertahan dengan mesin yang berkonfigurasi V8 aja. Dengan demikian lalu muncul pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa hanya Bugatti yang bisa menggunakan mesin W16? Apakah pabrikan lain memang tidak mampu membuatnya? Jadi pada awal tahun 1990-an, Volkswagen menghadapi tantangan yang cukup unik untuk mobil produksian massalnya, di mana mereka ingin memasang mesin 6 silinder pada mobil berpenggerak roda depan yang ruang mesinnya relatif sempit. Masalahnya, mesin V6 konvensional memiliki sudut antara silinder sekitar 60 derajat, yang ngebuat dimensi mesinnya menjadi terlalu lebar. Sementara mesin inline six yang memang dikenal memiliki karakter yang sangat halus, tetapi mesin ini memiliki bentuk mesin yang sangat panjang dan menyulitkan untuk dipasang melintang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Volkswagen menciptakan konfigurasi baru yang dikasih nama VR6, di mana sesuai dengan namanya, VR6 sebenarnya merupakan gabungan antara mesin V dan inline, di mana sudut antara silindernya dibuat sangat sempit bahkan berada hanya sekitar 15 derajat yang ngebuat kedua baris silinder dapat menggunakan satu kepala silinder yang sama. Hasilnya adalah mesin 6 silinder yang jauh lebih kompak dibandingkan mesin V6 biasa, tetapi tetap mampu menghasilkan tenaga besar dalam ruang mesin yang terbatas. Dan teknologi VR6 ini terbukti sangat sukses, karena mesin ini digunakan pada berbagai model Volkswagen, Audi, sampai beberapa produk lain di bawah Volkswagen Group, seperti Volkswagen Corrado, Volkswagen Atlas, sampai dengan Audi TT generasi pertama pada tahun 2003, yang juga masih menggunakan mesin ini. Dengan keberhasilan tersebut, kemudian memunculkan ide yang jauh lebih ambisius ketika sosok visioner yang bernama Ferdinand Piëch yang menjadi pemimpin Volkswagen Group di masa itu, yang mana Ferdinand memiliki obsesi sederhana tetapi sangat menantang, yaitu menciptakan mesin dengan jumlah silinder sebanyak mungkin tanpa membuat dimensinya menjadi terlalu panjang. Dengan hal yang ada, akhirnya Ferdinand memiliki solusi desain mesin dengan cara menggabungkan dua mesin VR menjadi satu, dan dari sinilah lahir mesin W12. Berbeda dengan mesin V12 konvensional yang menggunakan dua bank silinder berisi 6 silinder di masing-masing sisi, mesin W12 Volkswagen sebenarnya terdiri atas dua mesin VR6 yang dipasang membentuk sudut sekitar 72 derajat. Hasilnya adalah 4 baris silinder yang tersusun sangat rapih, yang ngebuat ukuran keseluruhan mesin tetap relatif pendek. Arsitektur ini kemudian digunakan pada berbagai mobil mewah seperti Bentley Continental GT, Bentley Flying Spur, sampai Audi A8. Keberhasilan W12 membuat Volkswagen semakin percaya diri. Jika dua mesin VR6 bisa digabungkan menjadi W12, mengapa tidak menggabungkan dua mesin VR8 menjadi sebuah mesin 16 silinder? Ide itulah yang akhirnya melahirkan mesin W16. Saat Volkswagen mengakuisisi Bugatti pada akhir tahun 90-an, Ferdinand Piëch ingin menghidupkan kembali nama besar Bugatti sebagai produsen mobil tercepat di dunia. Targetnya bukan sekedar membuat supercar, melainkan menciptakan mobil produksian yang mampu melampaui kecepatan lebih dari 400 km per jam. Dan hal itu adalah sesuatu yang pada saat itu terdengar hampir mustahil. Untuk mencapai target tersebut, Bugatti membutuhkan mesin yang benar-benar luar biasa. Mesin itu harus mampu menghasilkan tenaga lebih dari 1000 horsepower, tetapi tetap dapat digunakan setiap hari, memiliki kehalusan layaknya mobil mewah, dan sanggup bertahan dalam penggunaan jangka panjang.
Dan karena mesin V12 pada masa itu dinilai belum cukup memenuhi seluruh target tersebut, sementara konfigurasi V16 konvensional yang ada di beberapa mobil produksian massal lainnya seperti di Cizeta, Moroder V16T dinilai terlalu panjang dan menyulitkan penempatan di ruang mesin. Akhirnya Volkswagen memanfaatkan pengalaman mereka dengan keluarga mesin VR dan W12 untuk mengembangkan W16 berkapasitas 8 liter yang dilengkapi 4 turbocharger. Mesin inilah yang kemudian menjadi jantung Bugatti Veyron pada tahun 2005 sebelum terus disempurnakan pada Bugatti Chiron yang bisa menghasilkan tenaga lebih dari 1.500 horsepower. Dan secara konsep, mesin W16 bukan sekedar mesin V16 yang diubah bentuknya. Mesin ini merupakan hasil evolusi panjang dari keluarga mesin VR Volkswagen yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Jadi ya, itu adalah sejarah mesin W16. Namun, balik lagi ke pertanyaannya, kenapa mesin W16 ini hanya bisa digunakan oleh Bugatti? Jadi alasannya kenapa pabrikan lain tidak menggunakan mesin W16 bukan karena para insinyur mereka tidak mampu mendesain mesin 16 silinder, melainkan karena konfigurasi W16 membawa begitu banyak tantangan teknik yang membuat keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kerumitan yang harus dihadapi. Dan salah satu tantangan teknik yang paling sulit di mesin W16 ini ada pada bagian head cylinder yang luar biasa kompleks. Yang mana jika kita melihat mesin V8 atau V12 konvensional, setiap sisi mesin pasti akan memiliki satu head cylinder, di mana jalur katup, camshaft, saluran udara sampai saluran gas buang dapat dirancang dengan bentuk yang relatif simetris, karena geometri antara silinder memiliki sudut yang hampir sama. Dengan demikian, para insinyur akan lebih mudah memastikan setiap silinder memperoleh suplai udara dan bahan bakar yang seimbang. Namun semuanya berubah ketika menggunakan konfigurasi W16. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mesin W16 Volkswagen sebenarnya bukan mesin yang berbentuk huruf W murni, karena mesin ini merupakan gabungan dua mesin VR yang dipasang membentuk sudut sekitar 72 derajat. Akibatnya terdapat 4 baris silinder yang saling berhimpitan dalam satu blok mesin. Dengan demikian, masalahnya akan muncul karena posisi setiap silinder tidak berada pada garis lurus sejajar, karena silinder-silinder tersebut tersusun secara zigzag yang membuat letak katup masuk dan katup buang tidak identik antara satu silinder dengan silinder lainnya. Dan karena hal tersebut, camshaft atau noken as harus dirancang sedemikian rupa supaya mampu membuka dan menutup katup dengan waktu yang sangat presisi, meskipun posisinya setiap katup berbeda-beda. Jika ada sedikit aja terjadi penyimpangan timing pembukaan katup, proses pembakaran langsung kehilangan efisiensi secara signifikan. Belum lagi adanya mekanisme valve train yang menjadi jauh lebih rumit dibandingkan mesin V12 biasa, yang mana semakin banyak komponen bergerak, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya gesekan, kausan, sampai getaran. Karena hal tersebut, semua komponen dari mesin W16 ini juga harus diproduksi menggunakan mesin CNC dengan tingkat presisi yang sangat tinggi supaya setiap silinder bekerja dengan sama rata. Lalu kerumitan dari mesin W16 ini juga nggak sampai situ aja, karena kerumitan berikutnya terletak pada jalur intake dan exhaust, yang mana pada mesin V8 ataupun V12 konvensional, panjang saluran udara menuju setiap silinder dapat dibuat hampir sama. Dan hal ini tentu aja membuat udara yang masuk memiliki kecepatan dan tekanan yang relatif identik di setiap silindernya, yang membuat tenaga setiap silinder menjadi seimbang. Sedangkan pada mesin W16, karena posisi 4 baris silinder saling bertumpuk, hal ini membuat panjang jalur intake tidak mungkin dibuat benar-benar sama. Ada silinder yang memperoleh jalur udara lebih pendek, sementara silinder lainnya ada juga yang harus melewati saluran yang lebih panjang. Dengan demikian, perbedaan ini dapat menyebabkan distribusi udara menjadi tidak merata, dan perbedaan aliran udara ini sebenarnya dapat mempengaruhi performa, temperatur pembakaran, bahkan umur mesin. Dan karena itulah para insinyur Bugatti harus melakukan simulasi CFD dalam jumlah yang sangat besar, hanya untuk memastikan seluruh silinder memperoleh suplai udara yang hampir identik. Dan hal yang sama juga terjadi pada jalur gas buang, di mana setiap turbocharger membutuhkan tekanan gas buang yang stabil supaya dapat menghasilkan boost secara konsisten. Jika panjang manifold exhaust berbeda terlalu jauh, tekanan gas buang menuju turbo juga berubah yang membuat respon turbo menjadi tidak seragam. Dan inilah mengapa desain manifold pada W16 terlihat sangat rumit dibandingkan mesin V8 ataupun V12 biasa. Kemudian setelah kerumitan soal aliran udara ini selesai, tantangan berikutnya ketika membuat mesin W16 juga pasti akan muncul menyusul, yaitu panas. Yang mana pada mesin V12, ruang di antara kedua silinder dinilai masih cukup lega yang membuat udara dapat mengalir lebih mudah, dan sistem pendinginan memiliki ruang untuk membuat water jacket yang lebih optimal. Sedangkan pada mesin W16, 4 baris silinder ditempatkan sangat rapat, ruang kosong di tengah mesin menjadi sangat sempit. Akibatnya, panas dari 4 silinder berkumpul di area tengah mesin yang sering disebut sebagai V-valley. Dan jika panas tersebut tidak segera dibuang, temperatur oli akan melonjak, cairan pendinginan mulai mendidih, turbocharger kehilangan efisiensi, dan pada akhirnya mesin bisa mengalami kerusakan serius. Karena itulah Bugatti harus menciptakan sistem pendinginan yang jauh lebih ekstrim dibandingkan mobil manapun, di mana mesin W16 menggunakan 2 sirkuit pendinginan yang berbeda untuk mendinginkan mesinnya, dan mobil ini juga menggunakan 3 radiator utama khusus untuk menjaga temperatur mesin tetap stabil, ditambah beberapa heat exchanger lain untuk mendinginkan udara masuk, oli mesin, oli transmisi, sampai sistem turbocharger.
Dengan semua kebutuhan tersebut, jumlah radiator pada Bugatti secara keseluruhan bahkan mencapai sekitar 10 unit jika seluruh sistem pendinginan dihitung, termasuk radiator air intercooler, pendinginan oli mesin, pendinginan oli transmisi, dan lainnya. Yang artinya, hampir seluruh bagian depan mobil dipenuhi oleh komponen pendingin. Belum lagi ada kerumitan di bagian connecting rod yang lebih banyak, piston yang lebih banyak, dan juga komponen valve train yang jauh lebih kompleks. Hal ini tentu saja membuat semakin besar massa yang harus bekerja lebih cepat, otomatis akan membuat semakin lambat mesin menaikkan maupun menurunkan putaran mesin. Dengan permasalahan tersebut, makanya Bugatti lebih memilih menggunakan 4 turbocharger untuk menghasilkan torsi luar biasa besar sejak putaran rendah dibandingkan mengejar putaran mesin yang sangat tinggi. Dengan semua kesulitan yang ada, hal-hal inilah yang membuat kenapa banyak pabrikan hypercar besar lainnya tidak menggunakan mesin W16 ini. Karena dengan mesin W16, walaupun mesin W16 ini memang mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang luar biasa besar, tetapi konsekuensi dari desain head cylinder yang sangat rumit, jalur intake dan exhaust yang sulit diseimbangkan, sistem pendinginan yang sangat kompleks, dan otomatis biaya riset dan produksi akan menjadi sangat tinggi. Dan hal inilah yang membuat pabrikan lain banyak yang mengatakan kalau mesin W16 ini memiliki keuntungan yang tidak sebanding dengan tingkat kerumitannya. Jadi ya, semua ini hanya karena tantangan teknik. Mesin W16 hampir mustahil untuk bisa diduplikat oleh produsen lain tanpa adanya riset yang mendalam. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.